Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini Pak Fatoni akan memberikan materi singkat tapi padat dan insya Allah akan cukup jelas mengenai perkembangbiakan hewan. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa klik tombol like dan subscribe video ini, dan kalau perlu bunyikan tanda lonceng. Oke. Baik anak-anak, perlu Pak Fatoni ingatkan, apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup dalam memperbanyak atau menambah populasinya sesuai dengan jenisnya. Yang perlu kalian ingat, dan ini sering sekali ditanyakan di soal-soal ujian, baik itu tingkat sekolah maupun ujian akhir nanti. Yang ini tujuan dari makhluk hidup itu berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak itu sendiri, tujuan utama dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya atau melestarikan jenis makhluk hidup itu dari kepunahan. Bila mana sebuah makhluk hidup atau suatu makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, atau bahkan mungkin manusia, tidak mampu melakukan kemampuan berkembang biak, maka akan dipastikan makhluk hidup itu akan punah. Sesuai tema kita pada video kali ini, materi pembelajaran kita pada video kali ini adalah perkembangbiakan hewan. Setelah pada minggu kemarin kita telah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan hewan sama hanya dengan perkembangbiakan tumbuhan, dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan caranya. Yang pertama, perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif atau dengan cara melalui cara tak kawin. Dan yang kedua, perkembangbiakan hewan dengan cara generatif atau dengan melalui kawin. Mungkin kalian banyak yang belum mengetahui bahwa hewan atau binatang itu juga dapat ada sebagian binatang yang melakukan perkembangbiakan itu dengan cara vegetatif atau tak kawin. Adapun perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif atau tak kawin terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah dengan cara tunas atau dengan tunas, vegetatif tunas. Itu hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan tunas adalah hidra. Sedangkan yang kedua ada dengan cara atau dengan metode membelah diri. Hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara membelah diri itu pada umumnya adalah hewan bersel satu. Contohnya adalah amuba. Dan yang ketiga, hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Cara ketiga adalah dengan cara fragmentasi. Hewan yang melakukan fragmentasi atau berkembangbiak dengan fragmentasi itu contohnya adalah cacing pipih planaria dan juga bintang laut. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangbiakan hewan melalui atau dengan cara generatif atau kawin. Perkembangbiakan hewan dengan cara generatif atau kawin ditandai ciri utama yaitu adanya induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan dengan cara generatif ditandai dengan adanya pembuahan yang kemudian berkembang menjadi zigot, kemudian berkembang lagi menjadi embrio, dan pada akhirnya jadilah individu baru atau bayi dari hewan itu. Perkembangbiakan hewan dengan cara generatif sama dengan vegetatif tadi. Dengan cara generatif pun juga terdiri dari 3 macam cara. Cara pertama, perkembangbiakan generatif dengan cara bertelur atau ovipar. Yang kedua, perkembangbiakan hewan dengan cara generatif melalui atau dengan metode melahirkan atau beranak yang diistilahkan sebagai vivipar. Yang ketiga, perkembangbiakan generatif hewan
dengan cara hewan itu dianggap bertelur dan melahirkan atau diistilahkan sebagai ovovivipar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan hewan dengan cara generatif melalui cara ovipar atau bertelur. Saya ulang, ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu memiliki beberapa ciri. Sekali lagi, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau lebih dikenal juga dengan istilah ovipar, gampang sekali mengingatnya. Ovipar, O itu seperti telur, maka ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama, hewan itu biasanya tidak memiliki daun telinga. Oke, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, hewan ini tidak memiliki kelenjar susu. Karena tidak memiliki kelenjar susu, maka hewan ovipar tidak menyusui anaknya. Berikutnya atau yang keempat, hewan ovipar induknya biasanya mengerami telur. Dan yang terakhir, hewan ovipar biasanya atau pada umumnya dari golongan unggas. Unggas itu hewan yang memiliki paruh, berkaki dua, dan tubuhnya diselimuti oleh bulu, itu namanya unggas. Kemudian dari golongan ikan itu cirinya gampang, hewan ini bernapas dengan insang. Dan yang ketiga dari golongan serangga. Jadi pada umumnya hewan dari golongan unggas, golongan ikan, dan serangga itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Berikutnya, yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak, atau dalam istilahnya disebut sebagai vivipar. Hewan vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan juga memiliki ciri tersendiri. Yang pertama, hewan vivipar itu pada umumnya mempunyai daun telinga, ya, mempunyai daun telinga. Ini daun telinga kita kalau kita manusia. Kemudian mempunyai kelenjar susu. Karena mempunyai kelenjar susu, maka pada umumnya pada umumnya hewan vivipar itu menyusui anaknya. Tubuhnya diselimuti oleh rambut. Sekali lagi, bukan bulu ya, rambut. Kalau ovipar tadi diselimuti dengan bulu, khususnya pada unggas, sedangkan hewan vivipar, hewan yang melahirkan, tubuhnya diselimuti dengan rambut. Berikutnya, hewan vivipar, ciri berikutnya adalah induknya mengandung beberapa waktu, tergantung hewan apa itu. Kemudian pada umumnya vivipar atau hewan yang melahirkan itu dari golongan mamalia. Cara yang ketiga atau metode ketiga, cara yang ketiga dari hewan yang berkembang biak dengan cara generatif dengan kawin adalah dengan cara bertelur dan beranak atau diistilahkan sebagai ovovivipar. Jadi hewan ini bertelur dan beranak. Bagaimana itu? Kita akan bahas pada video selanjutnya yang membahas khusus tentang ovovivipar. Untuk hewan ovovivipar itu tidak banyak, tidak sebanyak ovipar maupun vivipar. Ada beberapa hewan khusus atau hewan tertentu yang menggunakan atau berkembang biak dengan cara ovovivipar. Di antaranya adalah ular, ikan pari, dan juga kuda laut.
Jadi demikian materi singkat kita pada hari ini yang dapat Pak Fatoni sampaikan. Saya ulangi, kita simpulkan. Jadi secara garis besar, hewan berkembang biak dengan dua cara, dengan vegetatif dan dengan generatif. Vegetatif itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu tunas dengan contoh hidra, kemudian membelah diri dengan contoh amuba, dan yang ketiga fragmentasi dengan contohnya planaria. Cara yang kedua dengan cara generatif atau dengan cara kawin juga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama dengan cara bertelur atau ovipar, contohnya yang paling mudah ayam, bebek, burung, ikan, kupu-kupu ya. Yang kedua dengan cara melahirkan atau vivipar, contohnya banyak sekali, kucing, kemudian kambing, sapi yang saya pakai gambarnya ini, harimau, gajah, dan banyak lagi. Yang ketiga dengan cara bertelur dan melahirkan atau diistilahkan ovovivipar. Yang paling umum contohnya adalah ular. Oke, demikian video atau materi yang dapat Pak Fatoni disampaikan melalui video ini. Mari berlatih. Setelah ini Pak Fatoni akan berikan soal latihan. Kerjakan dengan baik. Jika ada yang perlu kalian tanyakan, silakan WA ke nomor Pak Fatoni. Oke, WA di sini. Baik, sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa. Tetap semangat.